Gila, ngantuk banget ya. Parah. Bah, baru juga jam 7 udah ngantuk, gimana sih? Ya, ya iya sih. Yaudah sana. Ganggu aja. Ya, santai aja dong. Siapa sih dari kita semua yang nggak suka makan di restoran fast food atau cepat saji? Di Indonesia sendiri ada McD, KFC, Pizza Hut, Burger King, Richeese, dan masih banyak restoran fast food lainnya. Kenapa bisa laku ya restoran-restoran fast food di Indonesia? Yang pertama adalah karena gengsi. Kalau misalnya makan di fast food, tempat-tempat fast food, bisa difoto buat upload di story Instagram ya. Lumayan kan, dianggap kekinian. Yang kedua adalah makanan-makanan yang disajikan oleh restoran fast food ini comfort food ya. Jadi cocok buat hampir semua orang, dan makanya semua orang suka dengan makanan-makanan yang disajikan sama mereka, dan itu yang membuat mereka laku di Indonesia. Tapi pada kali ini kita coba akan bahas sebenarnya dibalik dari lakunya restoran-restoran fast food di Indonesia, sebenarnya mereka menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang cukup ribet dan rumit, tapi itu menjamin atau membuat kualitas dari produk yang mereka berikan bagus dan bisa dijamin. Nah, kita akan coba bahas McD ya, salah satu fast food di Indonesia yang cukup laku. Dengan uang under 100.000 kita bisa dapat nasi, ayam, minuman, french fries, terus es krim. Rasanya enak semua, juga bisa buat kita kenyang, terus bisa difoto, upload di story Instagram, dianggap kece ya. Tapi pertama-tama kita akan coba lihat ya sejarahnya McD ini atau McDonald. Jadi McDonald sendiri pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua orang bersaudara, yaitu Dick dan Mac McDonald. Nah, mereka yang memperkenalkan sistem Speedy Service System ini pada tahun 1948 ya. Jadi mereka temukan sistem ini 8 tahun setelah mereka mendirikan McDonald. Jadi sistem ini basicnya ini kayak prinsip dasar restoran cepat saji atau fast food pada umumnya. Nah, pada tahun 1955 saham mereka dibeli oleh Ray Kroc atau diakuisisi oleh Ray Kroc. Nah, mulai saat itu dari tahun 1955 Ray Kroc ini ekspansi McD ke seluruh dunia. Makanya sampai sekarang McD ada di mana-mana, hampir kalau kita ke jalan-jalan kemanapun bisa kita ketemukan McD ya. Dan bisa dibilang McD adalah salah satu fast food yang cukup sukses ya. Nah, tapi di balik kesuksesan itu tadi saya sudah bilang ada SOP yang mereka jalankan demi menjamin kualitas produk yang mereka kasih kepada kita ya. Kali ini kita nggak akan bahas banyak poin dari SOP yang mereka terapkan, tapi kita akan bahas 3 saja. 3 poin-poin penting untuk menjamin hygiene, sanitasi, dan kualitas dari produk mereka. Oke, yang pertama ya, mereka menerapkan sistem bahwa kru atau pekerja-pekerja mereka, khususnya di kitchen, mereka nggak boleh mengolah makanan atau bekerja dengan tangan yang telanjang. Maksudnya mereka harus pakai sarung tangan dalam mengolah makanan. Dan mereka nggak hanya punya satu sarung tangan, mereka punya 2 jenis. Yang pertama yang warnanya bening ya. Sarung tangan ini sekali pakai, dan ini dipakai untuk mengolah bahan-bahan mentah. Jadi misalnya mereka ngolah ayam yang masih mentah, motong-motong segala macam, mereka pakai sarung tangan itu sekali saja dan langsung buang. Yang kedua adalah sarung tangan yang warnanya biru. Ini tujuannya untuk mengolah bahan-bahan yang sudah matang. Jadi kalau misalnya ayamnya sudah dimasak, mereka tinggal plating ya, mereka akan pakai sarung tangan yang biru. Jadi kalau kalian semua atau kita lihat kru di McD nggak pakai sarung tangan, nah berarti mereka melanggar SOP yang ditetapkan McD ya. Kebersihan dari kitchen McD sendiri, mereka menerapkan SOP yaitu setiap 2-4 jam, ini tergantung sikon ya, mereka akan membersihkan dapur mereka. Ini termasuk peralatan yang mereka pakai untuk masak, dan juga
areal sekeliling untuk mereka bekerja atau workspace ya, workspace yang mereka pakai 2-4 jam, jadi cukup bagus juga ya. Oke, hal lain adalah setiap bulan mereka akan tutup selama beberapa jam untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Jadi dalam 1 bulan 1 kali ya, misalnya mereka tutup beberapa jam, mereka bersihkan area dapur, area-area yang tempat makan tamu misalnya, atau misalnya drive-thru, tempat-tempat parkir, dan semuanya ya, kebersihan menyeluruh. Tentu ini akan juga menjamin kesehatan dan kebersihan untuk lingkungan tempat McD ini. Ini poin yang bagus juga, SOP yang menerapkan sanitasi dan kebersihan yang cukup ketat ya. Yang ketiga adalah bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang dipakai atau diolah oleh McD sendiri. Jadi McD dia sudah punya lisensi atau sertifikat layak sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah. Jadi kalau di Indonesia sendiri, Dinas Kesehatan Pemerintah ketika mereka mengeluarkan sertifikat ini, artinya restoran ini sudah layak ya, bahkan sudah digolongkan oleh restoran yang bersih. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana kita juga menerapkan SOP atau standar operasional prosedur kalau kita ingin berusaha atau melakukan usaha untuk menjual produk-produk. Jadi saya di sini ceritanya sedang coba memulai bisnis. Saya jualan misalnya ya, bisnis ini bisnis gerai kecil doang ya di pinggir jalan. Misalnya saya jual snack kayak crispy chicken skin, atau misalnya ayam suwir pedas, atau juga usus crispy. Pokoknya snack-snack yang gampang ya dimakan. Saya akan menerapkan berbagai SOP, tapi saya akan golongkan dalam beberapa golongan, beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk orang yang bekerja di situ. Saya akan membuat SOP bahwa para pekerjanya mereka harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi itu berarti ketika mereka ingin bekerja di tempat saya, mereka harus sehat secara mental dan juga secara rohani juga ya. Dan kalau misalnya mereka bekerja, mereka dalam kondisi fit. Kalau misalnya mereka lagi sakit, ya sebaiknya tidak bekerja dulu, karena itu juga membahayakan kesehatan ya, dan juga pasti kualitas produk akan berpengaruh. Yang kedua adalah pekerjanya tadi harus pakai sarung tangan, ini untuk menjaga hygiene dan kebersihan dari makanan yang kita buat. Yang kedua adalah bahan-bahan makanan yang kita peroleh harus masih fresh, atau dalam arti masih layak dijual ya, atau dimakan. Ya ini karena ini kita ngomongin snack atau makanan-makanan ringan, tentu jangka waktu kualitas makanan tersebut masih layak dimakan cukup lama dibandingkan dengan makanan-makanan fresh ya. Tapi kita tentu nggak akan jual makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Yang kedua adalah penggunaan minyak untuk menggoreng. Saya akan bikin pemakaiannya 7-10 kali penggorengan aja. Kenapa begitu? Karena minyak yang dipakai berulang-ulang untuk menggoreng itu akan punya residu yang berbahaya bagi tubuh, nggak sehat ya kalau dimakan. Jadi makanan yang kita produksi tentu akan kesehatannya berkurang juga. Bagian ketiga adalah metode dari pembayaran, di mana customer ketika ingin membeli produk kita, gimana mereka melakukan pembayaran. Saya akan menerapkan sistem cashless, pembayaran cashless untuk para customer. Jadi saya akan pakai payment gateway. Jadi customer bisa bayar melalui dompet online, misalnya kayak Gojek, misalnya kayak GoPay, atau juga GrabPay, atau dompet-dompet elektronik lainnya. Ini tentu ya kita memudahkan, jauh lebih simpel pembayarannya, juga nggak ribet, dan juga ini tentu kita menghindari karena ini musim COVID juga ya, kita menghindari penularan virus dari benda-benda yang kita sentuh. Dan tentu ini juga akan jauh lebih modern dengan standarisasi yang bagus. Oke,
Oke lah, makasih udah nonton video ini. Sekarang saya bisa lanjut tidur lagi. Tidur? Enak aja, tugas bahasa Indonesia belum, bahasa Inggris juga belum. Oh iya ya, mampus.